Shalom Jemaat Jire. Shalom Jemaat Jire yang luar biasa. Amin. Kita yakin dan percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Ujian iman yang paling sulit adalah saat harus menunggu dengan sabar dan waktu Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kesabaran adalah menunggu, adalah kemampuan untuk memiliki sikap percaya kepada Tuhan saat menunggu, sehingga tetap ada pengucapan syukur dalam penantian kita. Mari pagi hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita, antusias, bahkan memberikan pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, amin. Terima kasih. Senang sekali pada hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk ibadah di hari yang indah ini. Tuhan Yesus penuh dengan kasih kebaikan dalam setiap kehidupan kita, karena sampai pada hari ini kita boleh ada di tempat ini, kita masih boleh menyembah, dan kita masih boleh memuji Dia. Mari saudara-saudara, saya ajak kita bersama-sama, kita satukan hati kita untuk kita mampu, kita boleh memuji Dia dengan hati yang keluar, hati yang tulus, hati yang penuh kerinduan untuk memuji Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa bersama-sama sebelum memulai ibadah ini. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan Kau memberkati ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Biar setiap kami Tuhan duduk diam, dan kami mau Tuhan memuji, memuliakan Kau dengan segenap hati kami. Kami mau memuji Engkau Tuhan dengan dalam roh dan kebenaran Tuhan. Biarlah Kau kuduskan, menyucikan setiap kehidupan kami. Layakkan kami Tuhan untuk datang di hadirat-Mu saat ini Tuhan. Dan kami mau Tuhan, kami minta hadirat-Mu untuk datang di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Mari saudara-saudara, kita satukan hati kita, nyanyikan lagu ini, Kerinduan.
Mari dari dalam hati kita katakan aku
dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Siap untuk memuji Tuhan Bapak Ibu? Kita pakai kuasa Tuhan untuk menyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Ayo menarik Tuhan semua kami. Musuh di bawah
besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Cuman kadang kita sebagai manusia, kita jarang sekali mengandalkan Tuhan dalam masalah yang kita punya. Even itu kecil ataupun itu besar. Kalau ada di antara kita yang seperti ini, yuk kita datang ke Tuhan. Kita jangan kecewa sama Tuhan, kita jangan sakit hati sama Tuhan. Tuhan baik, Tuhan tahu apa yang jadi masalah kita hari-hari ini. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan di tempat ini sanggup memulihkan hati kita, bahkan jiwa kita yang luka. Di Mazmur 62 ayat 6-8 berkata singkat aja, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Kota benteng tak goyah dan Dia pelindung, dan Allah tempat pelindungan kita. Amin. Mari kita tenangkan hati kita mau naikkan satu pujian ini. Tuhan, biarkan lagu ini berbicara dalam setiap kami, Tuhan. Ajarkan kami lebih lagi mengandalkan Engkau, Tuhan. Bahkan kami percaya di dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan, Engkau tak tinggalkan kami. Engkau ada tongkat dan gadamu, Tuhan, yang menghibur kami, Tuhan. Yes, Lord, terima kasih, Tuhan. Seruan hati
Umatmu menyembah kepadamu ya Tuhan. Tidak ada kata yang lain kecuali ucapan syukur. Sebab Kau penjunan yang baik, Kau penulis kehidupan kami. Bahkan Tuhan, Kau tidak pernah punya rancangan yang buruk dalam kehidupan kami. Izinkan kami boleh bersama-sama belajar akan firman-Mu pagi hari ini. Yang kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menguatkan yang lemah, memberi penghiburan buat yang susah, bahkan memberikan jalan keluar buat setiap kami yang sedang dalam persoalan. Bapa, beri pengurapan yang baru atas setiap kami, baik sidang jemaat maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan akan isi hati-Mu ya Tuhan. Kami menolak setiap kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengalahkan kami, mengalihkan perhatian kami kepada perkara-perkara yang lain selain firman Tuhan. Biar menit-menit ini menjadi menit-menit kemenangan buat setiap kami ya Bapa. Ketika kami pulang Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Engkau Tuhan menyingkirkan segala ketakutan dan kekhawatiran kami. Bahkan Tuhan, kami semakin mengenal dan semakin mengerti bahwa Engkau di dalam kontrol dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, Kau diagungkan dan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua kita berkata amin. Bapak Ibu silakan duduk. Haleluya. Luar biasa nih, tim bersih makin lama makin luar biasa ya. Suka sekali ya si Chloe ini, improve-nya luar biasa. Setiap minggu saya perhatikan dia caranya main, wow, luar biasa ya. Kita terus doakan untuk adik kita ini semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebentar kita akan belajar dan mengakhiri akan serial kita tentang God in Control. Hari ini kita akan melihat soal connecting all the pieces. Di hari yang pertama atau di minggu yang pertama kita bicara soal the pieces, segala sesuatu potongan-potongan kehidupan di mana Tuhan melakukan hal yang luar biasa dalam setiap potongan kehidupan kita. Kemudian minggu yang lalu kita belajar rupanya ada proses, ada step yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, sehingga proses itu harus kita ikuti di dalam kehidupan kita dengan penuh sukacita, karena kita tahu Tuhan tidak ada rancangan yang buruk yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan menyelesaikan serial God in Control dengan connecting all the pieces. Saudara, menyambung atau menghubungkan setiap potongan-potongan kehidupan kita. Saya berharap setelah kita keluar dari tempat ini, yang pertama, saudara punya pengharapan yang kuat dalam Tuhan. Amin. Doa saya yang kedua, saudara tidak tidak mengalami kekhawatiran dan ketakutan lagi. Kekhawatiran dan ketakutan itu bisa kita singkirkan dari kehidupan kita. Dan yang terakhir, saya rindu bahwa kita ini semakin mengenal akan Tuhan kita, bahwa Tuhan kita ini dalam kontrol yang luar biasa atas kehidupan kita. Dengan begitu, saudara bisa menikmati perjalanan hidup yang semakin kuat lagi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara soal masa yang lalu, ya, ada di antara kita yang bangga dengan masa lalu kita. Ya, karena apa? Karena mungkin semua serba oke. Lahir dari keluarga Kristen yang baik, kecukupan, lahir di rumah sakit, dibesarkan, disekolahkan di tempat yang luar biasa, tidak pernah mengalami kelaparan karena kecukupan, uang sakunya mungkin banyak. Kita bangga dengan masa lalu kita. Tetapi banyak di antara kita atau anak-anak Tuhan itu yang tidak suka, kecewa dengan masa lalunya. Bahkan masa lalunya itu kalau diingat-ingat malu, ya rasanya malu tentang masa lalu yang ada. Ada seorang katakanlah pengusaha muda ya di Indonesia ya, itu masa lalunya kurang baik, saudara. Jadi pada waktu dia lahir dari seorang mama, dan kemudian sebentar papinya meninggal, dan mama ini usahanya cuma kecil-kecilan, jualan spray, jualan sarung bantal, dan tentunya penghasilannya nggak cukup ya. Bahkan dia ketika sekolah, dia lihat, lihat teman-temannya yang begitu kayaknya enak, jadi minder, saudara. Ya, akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke rumah neneknya.
Nah, dia pindah ke rumah neneknya bukan menjadi semakin baik, tapi malah tambah semakin tidak baik. Nah, keadaannya tidak semakin baik, tapi malah semakin buruk, sehingga dia mengalami depresi yang luar biasa, dan akhirnya dia berkata, hidupku ini kayaknya perlu diakhiri aja deh, ya. Dia mau pergi, dan kemudian dia mau memutuskan membunuh dirinya. Rupanya ada seorang pendeta yang ketemu dengan dia, dan itu merupakan titik balik buat hidupnya. Dia berkata, kamu jangan berbuat seperti itu, ya. Diingatkan bahwa setiap manusia itu punya sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Tapi itu menjadi titik balik buat kehidupannya. Dia berjuang lagi, dia bersungguh-sungguh, dan bagaimana kehidupan yang ada. Satu kali ketemu sama seorang bos yang dia bekerja di situ, dan dia berkata, ini anak ini punya potensi. Dan dia berkata, kamu kalau mau sekolah sungguh-sungguh, aku bayarin. Iya saya, aku bayarin kamu, ya, sampai setinggi-tingginya aku bayarin. Dan saudara, oleh anugerah Tuhan, si anak ini akhirnya bisa sekolah dengan beasiswa sepenuhnya. Dia sungguh-sungguh, dan akhirnya dia sukses. Dan setelah sukses, dia mulai merintis satu bisnis yang dimodali juga oleh bosnya ini, kan luar biasa. Hari ini masih hidup, dan dia menjadi seorang pengusaha muda yang cukup berhasil di kota Jakarta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita merasa bahwa masa lalu kita ini memalukan. Seorang wanita umur 13 tahun, tidak tahu bagaimana akhirnya dia diperkosa, ya. Kemudian dia melahirkan seorang anak, 13 tahun melahirkan seorang anak. Dan kemudian beberapa tahun kemudian juga melahirkan anak-anak lagi. Sehingga apa saudara yang terjadi? Dia putus asa. Masih muda kok kayak begini, dia malu, dia pindah ke satu tempat dan ke tempat yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya hal itu bisa bisa menjadi satu momok. Anak yang pertama namanya Benjamin Carson. Saudara yang dikasihi Tuhan, Benjamin Carson ini waktu sekolah teman-temannya ngecek dia. Dia dikatakan idiot, padahal apa saudara? Dia kasihan sama mamanya. Setiap hari atau setiap malam dia bantu mamanya untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan mamanya besok, sehingga selalu dia tidurnya malam jam 1, jam 2. Akhirnya kalau ke sekolah dia ngantuk, saudara. Karena dia ngantuk, ya akhirnya pelajarannya kurang bagus. Tetapi anak ini sebetulnya ingin membantu orang tuanya. Akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Sekolah tidak bisa menerima dia lagi. Maminya tahu apa yang dikerjakan anaknya. Dia nggak apa-apa, dia kasih kekuatan kepada anaknya. Jangan khawatir, kita belajar sendiri. Di Amerika ini ada yang namanya home study, saudara ya. Maminya ajari dia yang dia bisa. Maminya bawa ke ke library. Semua dikerjakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Benjamin Carson, dia tidak idiot. Satu kali dia berhasil menjadi dokter ahli bedah yang terkenal di Amerika. Ada 60 honorary doctor, ya. Dia menerima 60 honoris causa karena apa yang dia kerjakan. 60 dari satu lembaga yang berbeda-beda. Dokternya 60. Dokter. Kita berapa? Kita 3 ya. Orang Kristus. Luar biasa. Anak ini kenapa? Karena maminya tahu bahwa anak ini bukan idiot. Saudara, mungkin masa lalu kita menjadi sesuatu yang memalukan buat kita. Ya, kita keluarga dan lahir dari keluarga miskin. Kita broken home dan lain sebagainya. Tapi rupanya every pieces dalam kehidupan kita itu ada rencana Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar bahwa di dalam segala potongan kehidupan kita, Tuhan di dalam kontrolnya. Amin. Bangsa Israel itu kalau dia lagi baik sama Tuhan, ya dipelihara Tuhan. Tapi kalau dia lupa, ya diizinkan Tuhan terjadi sesuatu di dalam hidupnya. Dijajah dibebaskan, tapi dia tetap bangsa pilihan Tuhan. Hari ini saya mau Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar satu orang yang bernama Yefta.
Siapa yang kenal dengan Yefta? Siapa yang pernah tahu ceritanya? Setiap tahun orang Yahudi dia merayakan satu perayaan yang sangat sangat membuat susah. Karena apa? Satu perayaan yang merayakan seorang gadis yang dipersembahkan. Ya, itu anaknya Yefta. Karena satu kali Yefta berkasar bahwa setelah dia menang perang, siapa saja yang ketemu dengan saya pertama kali yang menyambut saya pulang, itu yang aku akan persembahkan kepada Tuhan. Anak satu-satunya wanita. Ketika tahu papanya pulang, dia menghadang di jalan, dan itu yang membuat hatinya sakit karena dia harus persembahkan anaknya. Ada dua pemahaman. Ada yang pertama pemahaman bahwa akhirnya anak Yefta itu betul-betul dipersembahkan hidup-hidup dan dibakar hidup-hidup. Tetapi ada penafsir yang lain berkata bahwa anak Yefta akhirnya tidak boleh menikah. Ya, artinya seumur hidupnya dia tidak kenal laki-laki, tidak boleh menikah, dan tidak menghasilkan keturunan buat Yefta. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita tidak bicara soal si anak itu, tapi saya mau mengajak kita sekalian melihat siapa Yefta. Oke? Hakim-hakim pasal yang ke-11 ayat 1 dan 2. Haleluya. Adapun Yefta orang Gilead, ya memang Yefta bin Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Introduksinya keren ya. Intronya keren ya. Mantap ya. Yefta seorang yang gagah perkasa. Wih. Introduction. Lihat kelanjutannya. Tetapi ia anak seorang perempuan sulap. Bahasa sekarang apa? Orang yang tidak ada artinya, orang yang diremehkan, ya toh? Orang yang tidak ada value-nya, orang yang di dalam kasus atau low classes, orang yang yang dikucilkan, orang yang tidak mendapatkan satu atau tidak memiliki satu influence kepada orang yang lain. Siapa yang mau mendengarkan seorang anak dari seorang pelacur? Pada waktu itu sangat sensitif sekali, saudara. Nah, perhatikan yang dikasih Tuhan. Ayah Yefta ialah orang Gilead, juga istri Gilead melahirkan anak-anak laki-laki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan yang lain. Hanya intronya aja yang bagus, bahwa Yefta adalah pahlawan yang gagah perkasa, tapi pada kenyataannya dia adalah seorang anak perempuan Sunda. Dan bahkan ketika besar, mami tiri sama saudara-saudara tirinya berkata, kamu pergi, gak berguna kamu. Ya. Dan dikasih Tuhan, itu keadaan yang dialami oleh Yefta apa? Kondisinya Tuhan berkata dia Allah yang orang pahlawan yang gagah perkasa, tapi pada kenyataan tidak berguna sama sekali. Sehingga kalau kita mempelajari apa yang dia lakukan, saudara yang dikasih Tuhan, Yefta itu menjadi susah hatinya dan dia pergi. Hal yang pertama, saudara yang dikasih Tuhan, kita itu dicipta untuk sebuah rancangan. Ya. Ayat yang ketiga berkata gini, maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Ya. Satu pegunungan Tob. Apa yang mereka lakukan? Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan siapa? Luka hatinya, saudara. Dia pergi ke satu tanah, kumpul dia sama perampok, saudara. Tidak hanya kumpul, dia melakukan apa yang jahat. Dia melakukan apa yang salah. Dia menjadi seorang perampok. Tetapi saudara, saya percaya ini ada unsur kesengajaan Tuhan terjadi atas kehidupan Yefta. Saya itu paling suka kalau melihat satu kisah, endingnya itu menyenangkan. Kalau saudara baca ini, saudara senang. Apapun yang terjadi, endingnya luar biasa. Walaupun ada kasus tentang pembayaran nasar di dalam hidupnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hal yang kedua yang saya mau sampaikan kepada saudara, bahwa masa lalu kita itu bukan
bukan merupakan satu kebetulan atau kecelakaan, tetapi itu dirancang Tuhan bagi kehidupan kita. Saat kita harus menyadari Dia in control dalam hidup kita. Kalau kita lahir dari keluarga yang kaya, itu rancangan Tuhan. Kalau kita lahir dari keluarga miskin, itu rancangan Tuhan. Ya, kalau saya suruh pilih, saya suruh memilih lahir dari keluarganya siapa? Omlin bang ya, lahir dari keluarganya Omlin pasti saya di rumah sakit yang bagus. Saya lahir di kota Solo, namanya Jebres. Rumah sakitnya Jebres. Dan mami saya bilang, rumah sakit itu banyak hantunya. Jadi pada waktu dia melahirkan saya, malam-malam dia dengar suara di kamar mandi. Di mana mami saya itu melahirkan saya? Grup yuk, grup yuk, grup yuk, grup yuk. Bukan Rinso mencuci sendiri. Betul-betul waktu di muka dia lihat hantu di situ. Mami saya itu sering lihat hantu. Gitu. Lagi mikirin bapak saya gitu ya. Tiba-tiba dia lihat seperti hantu tinggi, kayak emas. Kecil. Terakhirnya di kuburan, saudara. Ada apa? Suka. Ya. Satu kali ketika saya ditinggal papi saya, mami saya berkata, aku mimpi kamu diikat sama ular emas. Kamu pacaran ya? Oh iya, habis nembak dia, saudara ya. Jadi buat saya ini emas, saudara. Kalau ular sembarangan kan mematikan, dari ular emas ini bakal membawa kamu kepada kemuliaan. Saya terima saja. Papi mertua saya berkata, kamu ini punya pohon yang bagus. Saya punya pohon di rumah saya, itu pohon palem. Itu pohon palem bisa tinggi dan bagus. Ya, dia berkata, jangan tebang ya, gitu ya. Karena ini Tuhan akan menyatakan kemuliaan di dalam rumah tangga. Ini sama ya, mami saya sama papi mertua saya. Entah bagaimana suatu kali itu pohon daunnya jatuh, saya potong, saudara. Iya kan? Saya potong. Papi saya datang lagi, dia berkata, kok dipotong sih? Gitu kan? Ya, Pi, kemuliaan datangnya dari Tuhan. Iya kan? Kita bisa bersaksi di situ. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kembali lagi bahwa setiap masa lalu kita bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi dirancang yang terbaik. Di setiap musim hidup kita, Tuhan itu merancangkan. Kita melihat setiap krisis kehidupan kita, itu Tuhan merancangkan yang luar biasa. Banyak orang yang malu tentang masa lalunya. Nah, saudara, apapun kondisinya, sebetulnya Tuhan itu hebat di dalam hidup kita. Katakan Tuhan itu hebat. Ya, itu hebat dalam kehidupan kita. Ada rancangannya. Mari kita sharing-sharing dengan Pak Iwan. Luar biasa, saya diberkati sih. Ada orang yang tidak puas dengan hidupnya, tidak puas dengan gajinya, karena di-compare dengan gaji orang lain. Kerjanya sama, waktunya sama, di pekerjaan yang sama, tapi kenapa dia itu kok penghasilannya lebih besar dari saya? Bagus ya? Ada yang pernah mikir gitu? Ya. Kita sekolah di tempat yang sama, lulus di tempat yang sama, kemudian kita merantau keluar negeri sama-sama, tapi kok penghasilan saya kok dibanding dengan dia kok berbeda ya? Banyak orang mengeluh tentang keadaan yang ada. Tapi Ibu Saudara dikasih Tuhan, bukankah Tuhan in control dalam setiap season kehidupan kita? Ya. Kalau orang lain dapat penghasilan lebih, mungkin orang lain lagi butuh lebih. Betul? Ya. Nah, kita bersyukur. Kita cuma dapat sedikit, itu artinya kebutuhan kita cukup kok. Amin, Bapak Ibu. Kelihatannya sedikit, kita nggak butuh apa-apa kok. Nanti kalau dikasih banyak, lupa lagi. Lupa sama istri, lupa sama suami. Tuhan kan in control dalam kehidupan kita. Itu artinya saudara, hargai setiap hari yang Tuhan taruh atau Tuhan masukkan dalam bank account. Ada yang memasukkan uang dalam bank account setiap hari? Ada? Enggak ada. Saya memutuskan untuk memasukkan uang setiap hari karena bisa cash out Pak Yugi. Cash out masuk. Kasih nada tersendiri kalau punya. Wah, masuk uang. Lalu dikasih Tuhan,
Bahagia dengan apa yang kita dapatkan. Kalau kita dapat lebih, jangan cepat-cepat beli panci, jangan cepat-cepat beli sepatu baru. Siapa tahu ada kebutuhan yang lain. Kalau kita beli sedikit, mengucap syukur. Mungkin kebutuhan kita tidak terlalu banyak selama saudara dan saya berjalan dalam anugerah Tuhan. God is in the boat. Amin Bapak Ibu. Nah saudara dikasih Tuhan, di ayat yang keempat kita melihat beberapa waktu kemudian Bani Amon itu berperang melawan orang Israel. Saudara, tetapi luar biasa, Israel ini dijajah sama Bani Amon 18 tahun. Saudara. Karena dia jahat di hadapan Tuhan. Tuhan izinkan Bani Amon menguasai kehidupan mereka. Kenapa diizinkan? Ingat satu hal. Kalau ada perkara buruk diizinkan dalam hidup kita, itu artinya Tuhan ingin melepaskan perkara yang lebih baik dalam hidup kita. Ya, jangan curiga dulu kepada Tuhan. Kalau ada sesuatu yang buruk terjadi atau diizinkan Tuhan terjadi dalam rumah tangga kita selama saudara hidup berjalan dengan Tuhan, itu artinya Tuhan sedang mau melepaskan hal yang baik di dalam rumah tangga kita. Asik kan? Ya. Saya ini berbicara dalam rangka kita hidup benar di hadapan Tuhan. Seringkali kenyataannya kan berubah, berbeda. Tetapi perhatikan, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, dengar-dengaran akan Dia, mencintai Dia, mengasihi Dia. Kalau ada perkara yang buruk diizinkan Tuhan terjadi, itu artinya hal yang baik sedang dilepaskan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian yang ketiga, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa kita ini punya keunikan, ya. Dan keunikan kita itu sebetulnya bertujuan, ada tujuannya, ya. Tuhan itu mempersiapkan Yefta luar biasa, ya. Seperti ilustrasi saya soal Lego itu ada purpose-nya, setiap pieces yang ada. Dan Tuhan mengizinkan itu terjadi berjalan sesuai dengan kehendaknya. Seringkali kita akan teriak sama Tuhan, aku mau pasang yang merah dulu. Tuhan berkata no, yang biru. Tapi I love red kan? Agak enggak, kamu harus pasang yang biru dulu. Dalam bisnis kita kan Tuhan berbicara Bapak Ibu. Kamu melakukan ini, kamu melakukan, tapi aku mau yang merah Tuhan. Tapi kerjakan dulu yang biru. Kalau itu dilakukan, nanti akhirnya setiap potongan-potongan yang Tuhan mau untuk kita lewati itu ada purpose-nya. Ada sesuatu yang membuat kita ini memiliki tujuan. Tuhan mempersiapkan Yefta luar biasa. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sekali-sekali kita ini suka membandingkan diri dengan keadaan orang yang lain. Masing-masing punya favornya. Amin. Kalau ngomong sama sebelah kamu itu punya favor of God, ya. Saya itu tidak pernah bisa mengalahkan Pak Yuki dalam rangka mencari parkir. Saya akui dia punya favor di bidang perparkiran. Loh, saya itu ya di tempat saya nginap saja, di tempat saya tinggal itu ya, di apartemen saya itu kalau saya agak kemalaman dikit pasti mobil saya parkir di luar jauh sana. Gitu ya. Heran pergi sama dia pulangnya late lagi, kosong. Masuk. Sedikit pun tidak ada kesulitan, saya sampai merelakan diri kalau pergi kemana-mana siap membayar parkir. Buat saya bayar parkir nggak apa-apa lah, karena sudah saya siapkan hati saya. Ya, ayo Pak ke City, saya sudah siap bayar parkir. Ya, kayak kemarin kita ada pelayanan di di City, saya ngajakin mereka, saya berkata masuk aja ke Wilson Parkir, uang rumahnya cuma depannya, ya. Paling juga cuma $12 atau $14 sudah sore katanya. Dia berkata, saya bantu bayar Pak, katanya. Oh nggak usah, saya sudah siap tuh bayar. Tahu nggak di perjalanan berkata, ada orang berkata, Bapak mau tempat parkir loh. Jadi kita bisa pakai parkir gratis. Menurut saya bukan karena saya, ya, tetapi karena favor dia. Jadi saudara kalau mau gratisan parkir, ajak ini. Anaknya saja mengakui, saudara, yes my dad, katanya gitu. Always got the parking. Ya, biasanya ada favornya. Tapi yang nggak usah kita pusing, kita itu favornya dia. Setiap kita punya favor.
Bapak Ibu yang sudah dikasih Tuhan, itu sebabnya jangan sampai kita itu menjadi iri terhadap apa yang Tuhan kerjakan. Ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20 sampai dan ke-27 ya, ayat 14 dan yang ke-27 itu kita melihat bahwa Yefta ini ternyata punya kehebatan. Ya. Dia adalah seorang negosiator, orang yang bisa bernegosiasi. Nah, ketika Bani Amon akan menyerang mereka, dia berkata, sebentar, apa harus persoalan ini kita selesaikan dengan perang? Dia mulai ceritakan sejarah nenek moyang mereka. Yang membuat kita bermusuhan itu nenek moyang kamu, bukan nenek moyang kamu. Gitu ya. Kita lihat dong sejarahnya, dia menguasai sejarah keadaan yang ada. Jangan diteruskan dong, kita negosiasi. Ya, yang baik saja. Rupanya hidup Yefta dalam perjalanannya itu hidupnya sudah dirubah oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga dia tidak suka lagi kekerasan, dia tidak suka lagi apa yang seperti yang dia lakukan pada waktu itu. Perhatikan, perjalanan rohani menjadi semakin hari menjadi semakin baik, dan dia itu ternyata seorang negosiator yang luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu. Yang keempat, ingatlah Tuhan bahwa Dia itu adalah penulis kehidupan kita. Dia itu yang memiliki cerita, yang menulis, yang punya skenario di dalam kehidupan kita. Memang Yefta dulu itu orang yang dibuang, ya, oleh keluarganya sendiri. Tetapi ketika Bani Amon menyerang mereka, semua orang mencari Yefta. Itu juga karena anugerah Tuhan, saudara. Yefta mulanya nggak mau. Tetapi Yefta ini memang seorang pahlawan yang gagah berani. Sampai keluarganya berkata, tolong kami tidak sanggup. Perhatikan ya, 18 tahun bangsa Israel ditindas. Tetapi pada saat Yefta berkata, ya aku mau, atau aku bersedia, kalau memang kau mengangkat aku menjadi pemimpin, ya, dari orang yang tidak ada nilainya jadi pemimpin bangsa, saudara, jadi presidennya, saudara, ya. Itu sesuatu yang luar biasa. Tapi dia berkata, Tuhanlah hakim bagi bangsa ini. Hebat ya. Kalau zaman dulu itu ya, kalau tahun 80-an itu namanya pahlawan, saudara. Ya. Kalau orang berjasa itu disebut dengan pahlawan. Tapi zaman sekarang jangan bilang pahlawan kepada anak-anak saudara. Enggak tahu. Pahlawan itu apa tuh, Dedi? Orang sekarang mengenalnya sebagai superhero. Nah, oh itu. Dan Yefta berkata, aku maju berperang, tetapi superhero-nya adalah Tuhan. Keren banget, ya. Menghadapi sesuatu dengan pemahaman bahwa yang membuat keberhasilan itu adalah Tuhan di dalam kehidupan yang ada. Nah, kita mencatat ayat yang ke-32. Yefta merebut 20 kota dalam sekejap. Kita deh. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Perhatikan ayat berikutnya. Ya. Yefta itu semakin hari semakin luar biasa. Ayat yang ke-29. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Lalu Roh Tuhan dan taruh tangan kita. Katakan bersama saya. Lalu Roh Tuhan menghinggapi saya. Sekali lagi. Lalu Roh Tuhan. Itu luar biasa. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manase, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa ke Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. 20 kota sekaligus. Karena apa? Roh Tuhan menghinggapi mereka. 18 tahun, orangnya sama, senjatanya sama, keberaniannya sama, tidak berubah, ada di dalam penjajahan, tidak pernah ada trending. Orang yang sama, kekuatan yang sama, senjata yang sama, karena Roh
Nabi Yefta, si pemimpin ini menjadi luar biasa. Amin. Bapak Ibu, apapun keadaan kita, when the Spirit of God ada di dalam kehidupan kita, itu titik balik yang luar biasa. Ada perubahan yang luar biasa. Bahkan di dalam blessing-nya Tuhan, murka Tuhan atas bangsa Israel berubah menjadi berkat yang luar biasa, kemenangan yang luar biasa. Sudah dinegosiasi nggak mau, saudara ya. Akhirnya roh Tuhan menghinggapi Yefta dengan orang seadanya, dengan keadaan yang seadanya, dengan senjata yang seadanya. 20 kota langsung ditaklukkan. Wih, keren. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin keadaan kita hal yang sama. The Spirit of God ada di dalam hidup kita, akan ada perubahan yang luar biasa. Itu dong ya, ketika kita mau bekerja, di depan mobil kita berkata, ketika roh Tuhan ada padaku. Gue nyobain sekarang ini ya. Ketika saudara melakukan, when the Spirit of the Lord ada padaku, terjadi perubahan. Ada sesuatu yang luar biasa karena Tuhan itu ada di dalam kontrol yang luar biasa. Perhatikan Hakim-Hakim pasal 10 ayat yang ke-15 ya dan 16, luar biasa itu tadi yang saya sampaikan kepada saudara. Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa. Lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Dan mereka menjauhkan para Allah asing dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaan mereka. Do you think Tuhan tahan melihat kesulitan hari ini? Do you think Tuhan itu diam aja lo, rasain lo? Itu kalau orang-orang dunia saudara yang iri. Tuhan itu hatinya tidak sabar memberkati kita. Tapi karena channelnya nggak ada jalannya, di blok saudara. Saya pernah sampaikan kepada saudara, orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia mungkin melayani, dia mungkin orang Kristen, tetapi kalau dia tidak sungguh-sungguh berjalan dalam anugerah Tuhan, yang ngejar itu bukan berkat saudara. Yang ngejar itu Alkitab berkata kutuk. Sebetulnya sederhana, just listen to it. Karena kita berkata, berkat menyertai bahkan ketika kita tidur. Tapi ini nggak paham, belajar nggak paham. Kalaupun paham, rasanya nggak bisa tahan lama. Kok turun? Udah dikasih tahu sama Pak Iwan minggu lalu. Nggak turun, naik. Tapi nyatanya turun. Oh, Pak Iwan jadi alamnya. Enggak naik. Dia melihat dengan kacamatanya Tuhan. Dan memang betul kan? Naik. Iya kan? Saya itu punya favor pas-pasan. Favor saya itu pas-pasan. Pas tutup, pas ada. Dia berkata sama istri saya, oke lah kita di pas-pasan gak apa-apa. Pokoknya pas pengen holiday bisa holiday, pas pengen makan steak ada yang ngajakin. Itu kan pas-pasan saudara. Sudah dikasih Tuhan, miliki itu keyakinan bahwa kalau kita hidup benar dengan Tuhan, Dia punya rancangan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Grace and favor yang Tuhan berikan itu tidak tanggung-tanggung. Yang terakhir, bahwa anugerah Tuhan itu besar buat kita. Memang gambaran Lego itu tidak berbentuk, ya. Tetapi siapa yang tidak suka Lego? Ya, semua saudara kalau dikasih Lego juga senang. Ya, apalagi kalau sudah pernah memulai dengan yang sederhana, senang. Anak saudara kasih Lego, dia akan minta Lego lagi. Dan Lego harganya mahal itu saudara ya. Coba dikasih, senang. Ya. Karena apa? Ada sesuatu bentuk yang akan kita capai di dalamnya. Nah, saudara, Tuhan itu ada di dalam setiap session kehidupan kita, setiap musim di dalam kehidupan kita. Mari kita honor the process, kita honor step by step yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan leave it to God for the result. Ikuti saja, suruh turun aja, karena
turunnya suruhan Tuhan itu sama dengan naik. Ini kalau di dalam teologi disebut sebagai paradok. Christian paradok. Ya toh, memberi itu bertambah. Kalau dunia memberi itu berkurang. Ya toh, mengasihi itu berarti kita menambahkan teman kita. Banyak orang berkata rugi, buat kita mengasihi itu untung, saudara. Mati itu adalah keuntungan, betul ya? Buat kita karena Alkitab mengajarkan paradok Christian paradok. Ada paradok-paradok dalam kehidupan kita yang saudara harus tahu bahwa ketika Tuhan suruh atau izinkan kita turun, itu berarti kita naik. Bapak Ibu, anugerah Tuhan sungguh besar dan luar biasa. Amin. Terakhir ya kenyataan sejarah. Saya mau tunjukkan kepada saudara. Sejarah pun mengikuti ya kata ini. Tahun 1809, ya, teman-teman musik boleh kasih string juga boleh ya. Dari Diki aku ya. Tahun 1809 itu kita kalau belajar sejarah ada perang di mana-mana ya. Istimewa negeri Austria di mana ada seorang yang suka perang namanya Napoleon Bonaparte. Ingat ya? Vidi Visi, pokoknya perang keadaan kacau luar biasa. Hal-hal yang negatif terjadi di dunia ini. Bahkan orang berkata, apa yang akan terjadi dengan dunia kita? Saudara, di tahun yang sama, tahun 1809, itu nyawa rasanya tidak ada artinya. Orang mati, orang dibunuh, bayi-bayi dimatikan, itu sudah hal yang biasa. Dunia begitu mengalami hal yang begitu negatif sampai orang berkata ini mau kiamat kali. Tapi saudara dikasih Tuhan, ada bayi-bayi yang dilahirkan di tahun itu. Bayi-bayi yang membawa perubahan bagi dunia. Seorang bernama William Gladstone dilahirkan dari keluarga yang sederhana. Dan orang itu dikenal sebagai Prime Minister yang hebat di Inggris. Beberapa masa periode dia memimpin Inggris dengan luar biasa. Yang kedua, ini saya ambil beberapa contoh. Ada seorang yang bernama Alfred Tennyson. Ini keluarga yang sederhana juga, saudara. Tapi rupanya dia bertumbuh menjadi seorang scholar yang luar biasa. Bahkan dia menjadi seorang pelopor literatur dan puisi yang sampai hari ini masih dipakai oleh sekolah-sekolah. Ada orang namanya Darwin. Kemudian dia mempunyai anak namanya Charles Darwin. Lahirnya di tahun 1809. Yang akhirnya menggemparkan dunia dengan teori evolusinya. Walaupun kita semua tidak setuju dengan itu, kan? Tapi gempar dunia dengan teori evolusi. Manusia berasal dari kerang, katanya gitu. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan ada satu nama, Abraham Lincoln. Dilahirkan di tahun 1809. Dan saudara yang dikasih Tuhan, dia menjadi presiden Amerika yang mempengaruhi banyak dunia. Kita semua mengenalkan hal itu. Satu kali ada satu negeri yang dikacaukan dengan luar biasa. Dengan sistem perpajakan yang ditingkatkan, membuat orang begitu berat. Bahkan diadakan pada waktu itu sensus penduduk yang bikin kacau. Negeri itu kacau luar biasa karena orang harus mengadakan sensus penduduk dan dia harus kembali ke daerahnya masing-masing. Saya gitu lahir seorang bayi yang bernama Yesus yang menggemparkan dunia. Dia raja di atas segala raja. Di tengah-tengah hal yang rumit, yang sulit, selalu there is God in every station. Pastikan potongan-potongan kehidupan kita itu diatur oleh Tuhan. Where is your season now? Apa keadaanmu saat ini? Lagi dalam keadaan yang berat? Izinkan Dia memasang potongan-potongan itu di dalam kehidupan kita. Kalau Yefta, seorang anak pelacur,
kemudian bisa diubah menjadi seorang anak pilihan Tuhan. Kalau Yefta yang dulu tidak punya apa-apa, kemudian dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa. Kalau Yefta yang dulunya adalah seorang perampok, tetapi akhirnya menjadi seorang pujian atau pejuang yang dipuji oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan juga akan memakai kehidupan kita untuk boleh memenuhi rencananya. Tuhan akan melepaskan yang terbaik bagi anak-anak. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Berkati Tuhan. Hari ini kita beri kemuliaan bagi kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Katakan, selidiki aku ya Tuhan. Kalau ada yang punya masa depan, masa lalu yang buruk, ucap syukur. Tidak ada rancangan yang buruk. Direncanakan Tuhan hal yang baik dalam hidup kita. Haleluya. Datang kepada Tuhan bersama-sama. Selidiki aku ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatimu, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu, tak bernilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Pernah saudara tahu apa yang terjadi pada tahun-tahun di mana kau lahir? Saya searching, saya lahir di tahun 1964. Itu tahun kehabisan, saudara. Ya, jadi 4 tahun sekali punya angka 29 di bulan Februari. Saya lihat ada apa ya? Peristiwa apa di tahun 1964? Wih, luar biasa. Itu mulainya perbedaan waktu di Indonesia. Ada 3 wilayah waktu, WIB, WITA, dan WIT, saudara ya. Itu mulainya tahun 1964. Ada kerusuhan yang luar biasa enggak? Sehingga membuat satu negatif ada. Itu masalah kerusuhan di Panama, di mana pemerintah Amerika mau mendirikan lapangan-lapangan perangnya. Ada 134 pangkal militer Amerika mau ditaruh di Panama. Semua berontak, saudara. Kekerasan terjadi. Ya. Di tahun yang sama, 1964, orang yang bernama Martin Luther King, dia mendapatkan Nobel karena pidatonya yang luar biasa, berkata, I have a dream. Luar biasa. Di tahun itu siapa yang lahir? Orang yang terkenal, Pangeran Edward terkenal, Putri Elizabeth, Ratu Elizabeth yang kedua. Ada seorang namanya Augustine Mentako Ponyo lahir. Ini PM atau Perdana Menteri dari Kongo yang luar biasa. Namanya ya, tak carikan di Google kan saudara dengerin aja deh. Nanti searching sendiri. Ada lagi yang bernama Klaus Edward, seorang penulis Austria yang luar biasa. Tahukah saudara, pendeta saudara juga lahir di 1960. Mereka banyak mengubah dunia, saya mengubah rumah tangga dulu, saudara ya. Tetapi itu ada sesuatu yang luar biasa. Siapa yang lahir di 1964? Ya, kalau misalnya yang lahir di tahun 1964 habis kebaktian saya takdir. Oh, Pak Beri itu juga ya. Saudara searching karena dalam setiap misi hidup kita ada hal yang luar biasa, sehingga saudara bisa bergairah dalam mengiring kepada Tuhan. Saya percaya kita punya pengharapan yang luar biasa. Gak perlu takut, gak perlu khawatir, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengontrol kehidupan kita. Katakan, telah kulihat. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati yang benar. Sekali lagi yuk, katakan telah kulihat.
meteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami Bapa. Kami tidak hanya sekedar mendengar, tidak hanya memuaskan telinga kami, pendengaran kami, tapi kami pulang dari tempat ini dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terus Engkau pakai hidupnya, Engkau urapi dia Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan ya. Kalau saudara diberkati oleh firman Tuhan, amin. Terima kasih. Shalom juga untuk yang ibadah online saat ini. Senang sekali kita bisa bersama-sama beribadah hari ini. Terima kasih juga pada Bapak Petrus Haryono yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Semua jemaat sangat diberkati. Mari kita beri aplaus dulu untuk Bapak Petrus kita ini. Haleluya. Maju terus ya Pak di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Saudara, kita ada kebaktian Narwastu. Kebaktian Narwastu pagi ini jam 10 pagi diadakan di The Sawah Resto Kensington. Ya, mari kita terus doakan agar seluruh jemaat diberkati Tuhan. Dan juga untuk hari ini jam 2 sore ada kebaktian House of Sacrifice yang diadakan di tempat ini juga. Mari kita terus doakan agar seluruh jemaat diberkati Tuhan dan juga pelayan-pelayan tetap semangat. Untuk hari Sabtu depan ada Food Bank Ministry dan Charity yang diadakan di hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 jam 9 pagi, jam 9 AM. Tepatnya JKI Penuai Wollongong. 8 Carey Street, Berkeley. Kita masih menerima donasi pakaian, mainan anak-anak atau yang lain untuk Food Bank Ministry di sana. Jadi kalau Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi ada yang mau memberi, hubungi Pastor Petrus Haryono dan juga Bapak Bonitan. Ya, Tuhan memberkati. Mari saatnya kita akan memberi offering, persembahan. Persepuluhan. Kita juga mau semua sudah menerima amplop untuk kita memberi, atau juga saudara bisa melalui yang transfer. Di sini ada Indonesian Christian Fellowship BSP 082332, akunnya 8359400914. Jadi bisa Bapak Ibu mungkin yang mau transfer silakan. Nah, kita masih ada juga untuk NTT minggu ini terakhir ya. Jadi di kotak kecil itu adalah untuk NTT. Kita memberi untuk di NTT lewat Tangan Pengharapan yang sudah kita jalankan dalam 1 bulan ini. Jadi yang besar untuk offering kita minggu ini, yang kecil untuk NTT. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat satu pujian, kiranya Tuhan memberkati. Oke, sebelumnya mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, Kau memberi kepada kami Tuhan tubuh yang sehat, kesehatan, kekuatan Tuhan. Kau memberkati di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh Tuhan menerima berkat-berkat daripada-Mu pada pagi hari ini juga Tuhan. Biarlah sebentar juga kami mau persembahkan Tuhan apa yang kami punya Tuhan untuk pekerjaan dan pelayanan-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kiranya Kau memberkati Tuhan pekerjaan kami, Kau memberkati Tuhan apapun yang kami kerjakan semuanya itu untuk hormat dan kebesaran nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersukacita untuk memberi kepada Engkau Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
sekali lagi, tumpangkan tangan mata setiap sidang jemaatmu, baik yang di tempat ini maupun yang ada di luar sana, Tuhan Yesus, di rumah ataupun di tempat yang lain yang sedang mengikuti acara ibadah ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, buka hatimu, kedangkan tanganmu dan terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan yang di dalam Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata, beri kemuliaan yang paling luar biasa kepada kita. Haleluya. Have a great Sunday.